Oke, selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sobat-sobat kalian dimanapun Anda berada, ataupun terutama sahabat Odon Kaos. Di depan kalian ini yaitu kelinci ende, yang dimana kelincinya pernah saya review ataupun saya rekomendasikan. Nah, ini anak-anaknya ya. Ya mungkin kalian juga pernah sering lihat, yaitu video yang waktu dulu yang buat kelinci anak-anak kalian yang mungkin merasa aman ya kan. Ya ini di anak-anaknya, walaupun sedikit alhamdulillah aja, namanya juga rezeki ya, namanya kelinci ende, mungkin nggak bakalan banyak sih anaknya. Oke, buat sobat-sobat dan sahabat kaos, pada pagi hari ini aku akan membahas tentang cara merawat kelinci hamil. Oke, cara merawat kelinci hamil ya. Kadang-kadang orang-orang pemula itu ataupun sahabat-sahabat pemula kadang-kadang suka bingung. Cara merawatnya gimana sih, Om? Ya, sama dong sobat-sobat. Cara merawat kelinci itu tidak ribet. Tidak ribetnya itu sama aja seperti kalian setiap hari mengkondisikan ataupun ngasih makan si kelincinya. Nah, tapi dalam segi hal ini, kelinci hamil itu sensitif dengan cuaca, lingkungan, dan kondisi suhu. Nah, kalau misalkan secara garis besar ini, kalau misalkan secara sensitif yaitu kalau orang itu kali baper ya, kalau secaranya mudah-mudah ibaratnya bikin marah. Nah, kalau kelinci hamil identik dengan pengen itu menyendiri. Menyendiri seperti apa sih? Tidak ada yang pengen mengganggu. Dikarenakan kenapa? Kelinci itu identik dengan hewan-hewan yang ibaratnya pingin menjauh dari gangguan-gangguan. Dah entah dari pejantan, entah dari makhluk-makhluk yang ibaratnya tikus, entah dari ibaratnya kalau di alam liar itu pemburu-pemburu ya. Kenapa sih seperti itu? Kelinci ini identik dengan hewan-hewan yang sangat ingin hidup tenang. Dikarenakan apa? Dikarenakan agar mereka bisa tenang dan bisa merawat anak-anaknya. Jadi bisa merawat anak-anaknya secara garis besarnya itu biar anak-anaknya hidup. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, kadang-kadang orang-orang yang belum paham tentang cara merawat kelinci hamil sangat patah. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, saya sedikit ngasih video yaitu dengan tips-tips aja ya, agar mungkin bisa bermanfaat. Kalau kelinci hamil itu identik dengan perhatian, yaitu perhatian siapa? Perhatian kita dong kalau di kandang. Kalau misalkan perhatian dari kita di kandang, yaitu perhatikan faktor kondisi lingkungan masing-masing di setiap kandang kalian masing-masing. Perhatikan di kandangnya itu apakah ada gangguan, apakah ada ibaratnya ketidaknyamanan buat si kelinci. Contohnya kalau misalkan ada gangguan ini bisa mengakibat kelinci hamil ini bisa jadi stres. Gangguannya contohnya deh, kalau misalkan kalian punya hewan kucing kan kadang-kadang suka jahil. Nah, kalau misalkan jahil itu identik dengan mengganggu si kelinci kan, entah itu ngedeketin si kelinci. Nah, si kelinci kan ibaratnya instingnya itu ibaratnya ingin melindungi diri ya. Kalau misalkan yang belum terbiasa itu pasti dia akan merasa cemas, sedangkan dia tidak bisa lari. Nah, sedangkan dia kan perlu faktor ketenangan. Nah, dari tikus juga faktor kok. Wah, kalau tikus sih kecil ya, apa ya bahasanya, berit, rawog, apa beda lah, setiap daerah itu beda-beda yang nyebutnya. Contoh aja tikus got ini juga bisa mengganggu buat kelinci yang sedang hamil. Dikarenakan si kelinci pasti merasa lingkungan dia ini tidak aman buat melahirkan si janin kelinci. Situasi ibaratnya itu pengennya tenang, wah ada tikus. Jadi si kelinci berpikirnya itu dia tidak bakalan bisa melahirkan ataupun menciptakan cindil-cindil yang sehat dan lain-lain. Faktor kandang juga bisa sobat. Faktor kandang ini yaitu contoh dah kandang saya emang tidak direkomendasikan ya kandang seperti itu. Dikarenakan
kandangnya ini kan bersebelahan dengan kiri kanan. Kalau misalkan kalian ingin seperti kandang ini nggak apa-apa, cuman usahakan kalau misalkan kelinci jantan kalian itu dan betina beda jauh ya. Contohnya baris jantan aja semua ya. Kalau betina betina semua. Dikarenakan apa, si pejantan ini pasti bisa bakal mengganggu si betina kalau misalkan kalian simpan berdamping-dampingan. Dikarenakan apa, sistem pejantan ini kan kelinci fuckboy, jadi dia pengennya kawin. Padahal masih kelinci betina ini kan sedang hamil. Nah, disitulah si kelinci betina merasa terganggu karena si kelinci pejantan itu selalu mengganggu hidupnya. Saya anjurkan pisahkan baris pejantan dan bejantan, betina dan betina, jangan deket-deketan. Kalau misalkan pengen jauh ya jauh, untuk otomatis misalkan kandang betinanya di atas, si jantannya di bawah, jadi mereka kan tidak bisa lihat. Nah, kalau kelinci hamil juga bisa kasih ya sobat, kalau misalkan buat pakannya kan saya pernah mengulas, kasih pakannya itu lebih banyak daripada kelinci yang biasanya tidak hamil. Biasanya ibaratnya contoh ini 1 gelas aqua contoh, kalian kasih lebih, minta setengahnya setiapnya itu ya. Jadi mereka yakin agar mereka hamilnya ini bisa menciptakan cindil yang sehat. Nah, ini faktor utama kembali. Kalau misalkan kasih pakan pelet, jangan sampai pakan air minumnya itu kosong sobat. Kalau misalkan airnya kosong, timbulnya juga kelinci ini akan mengakibatkan stres. Kenapa bisa stres? Makan banyak tapi minum nggak ada, ibaratnya gitu ya. Kalau misalkan buat pakanannya itu oke cukup, minum yang nggak ada, nah kelinci itu akan berpikir, dia juga bakalan kehausan. Apalagi misalkan memelihara ataupun beranaknya pasti bakal kekurangan, karena si kelinci ini juga akan membutuhkan minum yang sangat-sangat luar biasa minumnya sobat. Kalau misalkan berupa pakannya daun-daunan, kalian usahakan ya kasih daun-daunannya itu lebih banyak lagi. Misalkan contoh nih, kan kebanyakan nih ya, maaf ya, kebanyakan nih kalau misalkan orang-orang ataupun teman-teman yang tinggal di perumahan, identik dengan tinggal di perumahan kan kadang-kadang suka nggak ada ya buat ngarit-ngarit tempat-tempatnya, kalian selalu beli pakan kangkung. Nah, pakan kangkungnya itu selalu dikasih 1 ikat sehari. Nah, itu yang bisa mengakibatkan si kelinci merasa kurang pakan, ya timbulnya stres, timbulnya ke anaknya itu nggak bakalan bener. Kalian juga bakalan tahu stres timbulnya ke anaknya seperti apa. Oke sobat-sobat, sebenarnya si kelinci ini hewan yang sangat mudah, atau misalkan sangat-sangat simpel. Kalau misalkan kita juga simpel, kalau misalkan kalian beranggapannya susah, ya pasti bakalan susah. Susahnya kenapa? Karena tidak ingin tahu tentang cara-cara kelincinya itu agar benar-benar bisa merawat. Kebanyakan kan orang seperti itu banyak ya, pasti kalian juga pernah ada yang bertanya, Om, Mang, kenapa sih ya kelinci saya mah setiap hamil dan beranak itu selalu aja nggak benar? Ya itu faktor-faktornya, kalian perhatikan kembali. Sebenarnya kelinci ini menjerumus ataupun apanya, kalau hidup itu secara berantai ya, banyak faktor-faktornya. Mungkin ini video bisa apa ya, bisa menjadi part lagi, karena faktor-faktor setiap kandang itu beda-beda. Tapi saya akan mengulas satu persatu setiap kandang-kandang yang mungkin kalian alami di kandang-kandang masing-masing para penghobi kelinci. Sebenarnya kelinci itu identik dengan hampir sama sih penyakit-penyakitnya mah, nggak ada beda-beda jauh banget ya. Cuman yang ngebedainnya itu antara daerahnya aja kali, antara dingin dan panas ya, seperti itu. Oke, buat sobat-sobat, mudah-mudahan video penanganan kelinci hamil ini sangat bermanfaat ya buat kalian. Dikarenakan apa? Sangat simple. Kalian cukup cermati aja dan ibaratnya perhatikan aja sekitar kondisi kandang kalian ya. Kalau misalkan kalian mau ngasih makanan yang ibaratnya berprotein buat dia, nggak apa-apa, kasih aja. Tapi ingat sobatnya, jangan terlalu banyak ngasih makan yang protein. Sesungguhnya kelinci ini hewan yang pakanannya perlunya serat yang banyak, bukan protein ya.
serat. Nah, kalau misalkan protein itu ibaratnya buat ngebantu dia cukup apa ya, cukup menggelitik juga, menggelitik apa, cukup kalau bahasa orang kan, kalau kita cuman perlunya protein banyak, si kelinci mah justru kebalikannya ya kan. Cukup lucu dan aneh ya menurut saya mah. Ternyata kan setiap organ binatang ataupun makhluk itu beda-beda, jadi lah kita mau berpikir secara logika aja, anjurkan aja, lurus-lurus aja sih. Kadang-kadang kan kalau kalian banyak ngasih wortel sebenarnya itu jelek sobat. Oke, mudah-mudahan ya buat video kali ini, videonya sangat bermanfaat cara merawat kelinci hamil. Nah buat kalian, mudah-mudahan kalau suka video ini, share aja ke teman-teman kalian agar ibaratnya bisa menjadi patokan ataupun menjadi acuan agar kelinci kalian itu sehat ya, cara merawat kelinci hamil ya kan. Kalau misalkan kelinci hamil juga sebenarnya perlu tempat yang luas agar mereka bisa gerak-geraknya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, tapi jangan lupa sobat subscribe dan like and share kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan video ini buat kalian biasa aja ya, nggak apa-apa, namanya juga kan kita sharing-sharing ya sobat-sobat ya. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan saya sehat. Bye bye.